Selamat jumpa teman-teman keluarga Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan episode terbaru dari Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik. Masih bersama Mami Puspa dan Dedi Reza. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman keluarga Katolik. Saya Susan. Dan saya Yuli. Kami berdua adalah teman satu komunitas dari PD Epifani Sydney. Akan menjadi host Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik. Apa kabarnya teman-teman sekalian yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan puji Tuhan hari ini kita punya kesempatan yang spesial sekali karena kita akan take over podcastnya teman kita Reza dan Puspa. Please welcome Reza dan Puspa. Reza, bagaimana kabarnya? Terima kasih Yuli udah men-take over podcast ini. Saya bersyukur kalau di take overnya dengan damai dan tidak dengan kekerasan. Oke, how about Sis Puspa, gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan, selalu dalam pemeliharaannya ya. Ya, puji Tuhan. Oke, kita kan di Sydney ini begitu banyak tantangan yang kita hadapi ya. Seperti saya kan udah punya anak juga 2 dan tentunya 1 suami. Dan ya betul. Kalau Susan itu anaknya ada berapa? Kalau boleh tahu? Punya 3. Wah, 3 suami, maksudnya 3 anak. 3 anak, iya. 1 suami. Ya, puji Tuhan. Ya, dan kita juga mengalami masalah itu ya, Susan ya, sebagai istri dan ibu ya. Bagaimana dengan Reza dan Puspa? Ada berapa anaknya? Kami ada 3. Ada 3. Iya, wah 2, sama kayak Susan, 3, puji Tuhan. 2 cewek, 1 cowok. Oke. Masih sibuk sekali. Saya merasakan punya 3 anak itu saya sibuk sekali ya dan repot. Dan untuk di Australia ini kan kita tidak ada keluarga dan tidak ada juga yang bantu ya, asisten rumah tangga. Jadinya kita harus membersihkan sendiri, menyiapkan anak-anak sendiri, juga menjadi driver, apalagi mempunyai 3 anak, dan itu merasanya sibuk sekali gitu. Merasa sama tidak, Sis Puspa? Iya dong, iya. Tapi semoga nggak bikin teman-teman yang belum punya 3 anak takut untuk punya 3 anak ya. Joy-nya juga banyak, blessing-nya juga banyak. Benar. Ini kan kita sebentar lagi kan udah mau bulan Desember yang gak berasa banget ya. Iya. Oke, jadi di bulan Desember ini ada 1 hari yang spesial banget, yang mungkin teman-teman di rumah juga nggak tahu ya, karena aku juga baru find out bahwa tanggal 3 Desember ini diperingati Hari Penyandang Disabilitas International atau dikenal juga International Day of Disabled Persons. Jadi di hari ini kita juga memperingati anak-anak lain yang disable ini untuk meningkatkan kesadaran akan penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yes. Iya, dan makanya pas aku lihat tanggal ini yang very special, karena aku juga kan ngajar katekis dan ya saat aku ngajar ini ada beberapa anak-anak yang memang harus diberikan support lebih gitu ya. Jadi I think it's good juga untuk have this awareness kepada anak-anak yang membutuhkan support. Dan kemudian aku jadi teringat sama Sis Puspa dan Eca yang memiliki Zara gitu. Zara ini very ramah anaknya, dan dia kalau misalkan aku ketemu dia kayak, halo Aunty Yuli, kayak very friendly gitu, lovable, dan dia always smile gitu, dan saat dia nyanyi tuh kayaknya ada spiritnya yang joyful gitu. Jadi aku jadi teringat sama Zara. Reza dan Puspa boleh kasih sedikit gak sih mengenai Zara ini gitu, apa yang dia alami gitu, apakah dia ada diabilitas khusus? Boleh diceritakan sedikit gitu, biar kita tahu gitu ya, kan kalau nggak kenal nggak sayang, padahal kita sayang sama Zara gitu. Iya. Ya mungkin pendengar podcast kita udah tahu Zara ada disability, cuman kita nggak terlalu banyak ngomong ya. Jadi Zara itu punya kondisi yang namanya Williams syndrome.
Kita found out waktu dia umur berapa ya? 3. Umur 3. Jadi waktu kecil tuh kita tahu dia tuh agak slow lah pertumbuhannya. Jadi untuk Achieving milestone-nya achieving agak milestone. behind. Iya, jadi untuk bisa merangkak itu telat, untuk bisa ngomong juga telat. Ya, jadi setelah di preschool baru guru preschoolnya bilang kayaknya mungkin baik dites deh gitu, karena mereka kan ngelihat banyak anak-anak dan tahulah ya harusnya anak seumuran itu udah mencapai milestone apa. Jadi terus lewat GP kita dites macam-macam dan akhirnya dites genetik dan baru ketahuan kalau Zara ada Williams syndrome. Jadi Williams syndrome itu adalah kondisi genetik ya. Jadi itu bawaan dari lahir Yang sangat langka. Kalau nggak salah 1 banding 50.000 orang ya. Itu jadi emang iya sampai dokter anaknya dan GP-nya pada bilang saya nggak familiar. Katanya kayaknya dokter anaknya bilang saya cuma tahu 1 gitu. Kalau GP nggak tahu. Jadi kondisi itu itu kan kita ada DNA ya. DNA kan ada urutannya kalau kita bisa lihat kromosomnya. Jadi anak Williams syndrome tuh ada namanya microdeletion. Jadi ada bagian sequence DNA itu yang nggak lengkap di satu bagian tertentu. Kita juga nggak hafal. Dan karena ada deletion itu mengakibatkan ya sindromnya dan simptomnya. Mungkin teman-teman untuk bisa ngebayangin lebih gampang gitu, aku jelasin ke anak-anak. Let's say our body itu kayak library. Di library kan kita punya banyak buku ya. Dan bayangin di library kita itu bukunya itu selalu punya 2 kopi. Gitu. Dan masing-masing kopi kan exactly the same. Tapi dengan anak-anak di Williams syndrome itu ada 1 buku, 1 kromosom yang jadi 1 buku nih ya. Misalnya buku C7 gitu ya. 1 kopi oke. The second copy di halaman tertentu ada kalimat yang nggak kecetak, yang hilang, gitu ya? iya, seperti itu, sekecil itu deletionnya, makanya dibilang microdeletion, dan itu affecting a lot, ya. Ya, jadi ada beberapa gejala. Nomor 1 itu anak Williams syndrome tuh banyak yang pembuluh darahnya tuh keras karena dia terlalu banyak kalsium. Jadi akibatnya kalau pembuluh darah kan anak-anak itu kalau semakin kita bertumbuh usia dan berkembang itu kan pembuluh darahnya semakin membesar sesuai dengan ukuran tubuh ya. Tapi kalau kebanyakan kalsium itu, jadi pembuluh darah itu kadang-kadang nggak tumbuhnya nggak ngikutin pertumbuhan badan. Nah, jadi gejala fisiknya tuh sometimes darah tinggi. Ada banyak anak Williams syndrome juga yang begitu lahir tuh punya masalah jantung. Jadi ada yang baru keluar perut tuh mesti langsung operasi jantung, langsung dipotong gitu loh dadanya. Kasian ya. Iya, karena pembuluh darahnya tuh terlalu sempit. Kita bisa bayangin ya kalau darah tinggi pembuluh darahnya terlalu sempit. Juga pengaruh fisik lainnya itu dia itu motoriknya kurang bertumbuh. Jadi untuk megang sesuatu itu agak kesulitan dia ya. Tapi yang lucu dia kalau megang something pakai jari itu bisa. Jadi gross motor skillnya terpengaruh, tapi kalau yang fine itu kayak makanya waktu kecil dia tuh suka mungut jarang tuh pakai jari bukan pakai tangan untuk gripping gitu-gitu. Agak susah ya, jalannya juga agak nggak lurus gitu ya, pola jalannya nggak terlalu baik. Terus biasanya tinggi badannya juga rendah gitu, nggak setinggi anak-anak lain. Terus juga ada wajahnya itu ada pola tertentu namanya seperti elf kalau di tahu nggak kalau di film Lord of the Rings atau fantasi ya kayak elf ya. Iya. Iya, dibilang kayak elfin feature gitu karena hidungnya tuh agak flat gitu ya. Terus ya gitulah. Iya, teman-teman kalau lihat beberapa foto anak-anak yang
ini Williams syndrome gitu ya. Mm-mm. Kalau lihat misalnya dari 10 foto bisa lihat deh. Bisa lihat. Ya, bisa lihat Mm-mm. oh ternyata ada kemiripan di antara Iya. mereka gitu. Iya. Uh-uh. Tapi ada dampak, tentunya ada dampak namanya global delay. Jadi seperti anak-anak lain yang mungkin ada intellectual disability, jadi lebih pelan untuk belajar, pertumbuhan fisiknya lebih pelan, perkembangan bahasa lebih pelan gitu. Semuanya slower. Dan banyak anak Williams syndrome itu punya namanya moderate intellectual disability. Tapi tentunya setiap anak beda ya. Ada yang intellectual disability-nya nggak semodern, ya mungkin lebih mild, ada yang lebih severe juga begitu. Dan dia juga banyak anak itu waktu kecilnya itu speech-nya telat, tapi kalau udah ngomong terus jadi bawel. Zara bawel kan? Iya, Betul, semua orang Zara mah dia ngomong Iya. dia very talkative. Iya. Yes. Nah, untuk gejala yang mempengaruhi hidup sosialnya itu, Williams syndrome itu seperti reverse-nya autism. Kalau anak autism kan agak susah connect dengan orang lain, eye contact-nya kurang ya, dan nggak comfortable gitu connection dengan orang lain. Nah, kalau anak Williams syndrome kebalikannya, justru dia mencari koneksi. Jadi semua orang disapa, di say hi, ya kan. Nah, tapi meskipun begitu, sebenarnya mereka tuh nggak terlalu tahu cara connect secara appropriate. Jadi kadang-kadang kalau connect, pertanyaannya diulang-ulang kan. What's your name? What's your name? What's your name? What do you do tomorrow? Jadi kan susah untuk membuat koneksi relasi dengan orang lain. Ya akibatnya banyak yang susah punya temen dan mungkin kesepian. Iya. Kalau masih kecil kayaknya cute ya, dan dia baik gitu untuk bisa sama siapa aja dia bisa bisa nyapa Sosialisasi, gitu. ya, Bisa nyapa. nyapa. Kayak aku Betul. ingat waktu Sarah kecil saat dibawa pulang Indo kan jarang ketemu kan sama saudara-saudara. Anak-anak kayak si Rachel atau Dominic yang lain yang kalau kita jarang ketemu sama saudara diem dulu dong gitu. Kayaknya nggak bisa langsung akrab gitu. Kalau Sarah enggak gitu. Sarah justru kayaknya akrab banget, terus bisa nanya ini, nanya itu, kayak cepet, dan itu salah satu. Iya. Sarah sekarang umur berapa ya? Sarah soon 14. Sun. 14. Iya. Kalau Rachel sama Dominic? Rachel 11 mau 12, Dominic mau 9. Dan sebagai pasangan, bagaimana Resa sama Puspa menanggapi setelah mengetahui bahwa Sarah didiagnosis ya dengan Williams syndrome, dan bagaimana juga cara kalian juga bilang ke Rachel dan Dominic bagaimana untuk menanggapi Sarah? Iya, waktu pertama kali di GP, di ruang GP itu, Williams syndrome apaan? Williams syndrome nggak pernah dengar ya. Iya, nggak pernah dengar, dan kita ya langsung Google gitu, dan pas baca ya make sense gitu apa yang dijelaskan di situ, it's really Zara gitu. Kita awalnya kan tahu kalau ini anak rada beda sama teman-teman yang seumuran, tapi nggak bisa jelasin kan bedanya apa, dan banyak orang karena langka, jadi mereka juga nggak tahu, nggak langsung bisa oh mungkin ini gitu, nggak seperti itu. Mereka biasanya jawabannya oh ya pertumbuhan masing-masing beda gitu, jadi mungkin ya agak behind aja gitu. Pas tahu ya shock gitu, dan aku rasa semua parents yang terima diagnosa tentang anaknya apapun itu gitu ya pasti down ya, shock. Dan ya butuh waktu gitu untuk benar-benar bisa bisa sink in gitu kan. Kalau jelasin ke sibling ya, terutama karena younger sibling, buat aku susah gitu. Yang aku bisa jelasin, seingatku aku cuman bilang everyone is different, karena zaman itu Rachel masih setahun ya, dan nggak lama
kemampuannya dalam hal apapun itu langsung overlap gitu, nyalip kemampuannya Zara in everything gitu kan. Itu nggak normal ya, maksudnya older sibling kan biasanya yang ngasih contoh, ngajarin, sedangkan kita ngelihatnya Rachel bisa apa aja lebih baik gitu. Ya nggak gampang. It's not easy at all. Terutama ngejelasin ke anak 2 tahun 3 tahun ya. Waktu Rachel umur 2 tahun mungkin dia nggak bisa articulate kenapa Zara beda gitu. Tapi kan I think di pemikirannya juga questioning gitu. Banyak question yang nggak bisa diungkapin. Aku ingat penjelasan yang paling pertama aku bilang, everyone is different. You have your own strength, Zara have her own strength gitu, punya kelebihan masing-masing. Terus aku kasih contoh, Rachel waktu itu pinter gambar, nulis itu bisa, tapi dia belum bisa baca. Sedangkan Sarah, dia bisa baca, tapi nulisnya nggak bisa, jelek banget nulisnya gitu. Umur berapa ya? Sekitar umur 4-5 gitu Sarah udah bisa baca, karena dia grafik memorinya bagus. Jadi dia rekam kata-kata itu sebagai gambar gitu. Dan iya gitu, dan dia bisa baca. Dan aku cuman lihat sih, Rachel kamu pinter nulis, drawing itu, gambar itu pinter gitu, bagus kan. Sarah nggak bisa. This is your strength. Tapi Zara punya strength, suka nyanyi, pinter nyanyi, bisa baca. That's her strength. Jadi everyone has their own strength and weaknesses, so you have to help each other. Itu penjelasan yang pertama yang aku ingat untuk jelasin ke Rachel yang saat itu younger, dan masih sekitar 3-4 tahun gitu ya. Ya karena usia mentalnya Zara itu setengah umurnya roughly. Jadi saat Rachel 3 tahun, Zara kan 6 tahun. 5-6 tahun. Jadi usia mental mereka setara. Gitu. Ya. Tapi kalau boleh sharing, respons aku sama Puspa sedikit berbeda karena aku kerjaanku sebagai psikolog kan aku ngurusin anak-anak dan remaja, yang adults tuh yang mental illness. Jadi aku udah sering lihat anak-anak mental health issue, disability gitu ya. Dan gak tahu ya, mungkin biasanya respons ibu dan ayah kan agak beda. Kalau aku langsung problem solving, oke, mesti apa gitu. Dan dari awal ya mungkin aku try to move away from that shock dengan cari solusi gitu. Dan aku juga aware kan mesti support Puspa dan mesti support keluarga gimana gitu ya. Ya gitu. Jadi yang pas kemarin tahu diagnosisnya Zara itu udah ada Rachel ya? Udah. Jadi masih Rachel setahun ya. Setahun. Waktu itu Sarah pas punya bayi Rachel, Sarah tuh belum bisa jalan padahal udah umur 2 tahun. Belum bisa ngomong gitu. Jadi lumayan berat sih saat-saat itu. Oke, Eca, saya mau tanya, sebagai orang tua dari Zara, apakah ada bantuan yang spesifik yang kita bisa bantu untuk meringankan beban kalian? Atau bisa kasih contoh gitu, apa yang kalian butuhkan ke kita-kita, ke komunitas, ke orang yang nggak ngerti tentang Williams syndrome atau anak yang berkebutuhan khusus. Karena seringkali kadang kita bukan suka salah sih, mungkin kadang kita memberikan bantuan yang salah. Jadi kita pengen tahu gitu kan, kalian sudah experience it gitu. Coba boleh tolong sharing kan? Ya mungkin ini another case, mungkin aku sama Puspa agak beda ya. Kalau buat aku support yang dibutuhin ya acceptance ya, dan kasih ya, treat her nicely dan jangan di stare. Soalnya kan emang Zara kan sometimes behaviornya agak aneh ya, kayak misalkan dia tuh kalau denger lagu suara tertentu dia bisa teriak, nangis. Nah sering kejadiannya tuh di gereja. Nah ada orang-orang di gereja yang melototin terus kayak mukanya gini
mukanya kayak menunjukkan nggak seneng atau jijik gitu ya, Aneh, sometimes iya. aneh. Tapi ada juga orang-orang yang lihat dia langsung ngelihat kita tapi langsung fokus doa lagi. Kita appreciate loh yang orang oke, ya emang kalau make a loud noise kan pasti mau lihat dong ada apa, tapi jangan show jijik, disgust atau yang gimana lah, judgmental ya. Karena sebagai parents anak yang ada disability, kita tuh otomatis udah merasa dijudge sama orang lain, ya dong. Karena anak kita kan, kita tahu anak kita nggak normal, ya, dan terlihat nggak normal. Iya, iya, She is special. iya, ya itu kan yang di Iya. pikiran kita. Jadi Iya betul. kalau dijudge dengan tatapan mata itu agak susah. Tapi kalau bisa di-treat dengan kasih gitu ya, kita bersyukur sih. Kebanyakan orang gereja tuh baik-baik, dan orang komunitas ya kan bisa accept, bisa ngajak dia ngomong, bisa ngajak dia main, nggak diperlakukan beda gitu. Dan juga sebenarnya kita appreciate kalau orang nanya, anakmu ada kondisi ya apa gitu. Kan kita bisa share, bisa educate. Dan kalau nanya what does she have, itu nggak ofensif sih. Justru kita dengan kita bisa sharing kan, kita bisa sama-sama ngerti gitu ya. Tapi mungkin aku ngerasa sometimes ya, kalau aku sendiri ya, kalau ada anak orang ada disability, kita kan agak sungkan nanya gitu. Tapi actually kalau ditanyain, kita happy sih untuk explain, untuk diskusi gitu. It's not offensive at all. Atau kalau kamu gimana? Kalau aku ya acceptance itu juga ya. Kayak yang tadi kamu juga bilang, kadang-kadang judgment orang itu nggak cuman dari kata-kata gitu, tapi justru yang paling bikin kita jadi feel hurt gitu, itu body language gitu, Yep. mata atau ekspresi wajah, atau mungkin ada orang yang terus pindah tempat duduk, ada gitu, subtle ya, tapi it's hurting gitu. Dan kalau aku ngerasa aku juga harus nunjukin contoh yang baik untuk merespon hal-hal itu, karena adik-adiknya itu juga ngerasa lebih sensitif gitu. Mereka sangat sensitif gitu. Malu. Mereka malu. Orang ngelihat gitu, mereka bilang aduh kita diliatin gitu. Mereka ngeliatin Sarah, mereka jijik gitu kalau Sarah kenapa gitu, behaviornya kenapa. Dan ya aku harus harus kasih contoh yang baik ya gitu, untuk educate the kids, the sibling, dan juga orang lain gitu. Awal-awalnya juga aku sering nangis gitu, sering kesel juga gitu di gereja, terutama saat lagi parah-parahnya dia sering nangis di gereja karena lagu yang dia nggak, yang sensitif di telinganya gitu. Ya, aku ingat saat-saat yang sulit sih. Bersyukur sih sekarang udah bisa dilewati. Dan juga aku ngerti banyak orang itu karena nggak tahu, karena mungkin juga sungkan nanya. Jadi mereka juga nggak punya kapasitas untuk menjelaskan ke anak-anaknya. Dan kadang-kadang anak-anak kecil itu mereka kan nggak tahu harus merespon dengan bagaimana gitu. Dan itu menyakitkan juga. Itu menyakitkan juga. Kalau sebagai orang dewasa aku tahu ya, bukan dengan maksud buruk gitu, cuman karena keterbatasan, belum ngerti, belum tahu cara merespon gitu, baik anak-anaknya maupun orang tuanya gitu. Atau mungkin juga karena nggak ada diskusi ya, nggak ada diskusi yang terbuka gitu. Dan ya dengan nerima, dan mungkin juga kayak tadi nanya mungkin lebih ini ya, lebih helpful ya, dan juga dukungan yang paling mungkin helpful untuk
menjelaskan ke anak-anak bahwa orang dengan disability itu adalah orang yang nggak berbeda sama kita gitu. Kemampuannya berbeda aja gitu. Jadi bukan ciptaan Tuhan kelas 2 gitu atau yang karena dihukum Dari planet lain misalkan. ya some bukan ya. some generation terutama generasi orang tua itu masih melihat disability itu kesalahan orang tua. Gitu. Saat aku cerita tentang kondisi Zara, pertanyaannya siapa yang salah gitu, kenapa gitu, kenapa, siapa yang salah gitu, apa yang kamu lakukan atau kita lakukan sampai hal itu terjadi gitu. Dan ya aku sadar mereka juga masih terbatas dengan pengetahuan ya bahwa itu bukan salah siapa-siapa. Aku bersyukur banget bahkan di Bible Yesus pernah ngomong gitu, jelasin tentang kondisi disability ini gitu. Dan hopefully teman-teman yang punya anak dengan disability ingat gitu bahwa Yesus bilang bukan salah orang tuanya, bukan salah siapa-siapa, tapi tapi dengan keberadaan mereka Tuhan dimuliakan. Dan aku lihat betul Tuhan itu sebenarnya ngejawab doaku gitu ya. Waktu aku hamil anak pertama, kita kan doanya yang baik-baik ya. Susan dan Yuli juga pasti ingat gitu, hamil anak pertama kan so precious gitu, didoain yang bagus-bagus gitu. Aku ingat doaku agar anakku ini mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, dan bisa memakai hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Sekalipun dengan diagnosa Williams syndrome gitu, dengan struggle yang kita alami, actually she is love God so much gitu. Dan banyak cerita, banyak kejadian yang kita bisa menyaksikan bagaimana hidup Sarah itu memberkati orang gitu, dengan keterbatasannya gitu. Itu luar biasa. Jadi ya aku saat di saat-saat sulit untuk menerima gitu, kadang jangan dipikir kita udah totally 100% accept gitu ya. Sometimes gitu, saat kita ngalamin challenge itu, kita juga nggak selalu in the right kondisi yang Kita bisa kadang-kadang saat tertentu, gak cuma kamu Sis Puspa, aku juga yang punya anak 2 ini aja kadang-kadang it's hard gitu loh. Maksudnya ada tantangan-tantangan yang kita tuh kadang nggak bisa handle gitu. Apalagi anakku ada yang teen juga, dan aku ngerti banget sih tantangan yang kamu hadapi ini is not easy. Tapi aku percaya Zara ini diberikan di keluarga kalian itu justru untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memberikan inspirasi bagi teman-teman sekalian yang juga memiliki anak atau saudara atau ya teman yang juga mempunyai disabilitas gitu. Jadi mereka itu bukan sesuatu yang buruk ya, tapi mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Dan sebenarnya really dan kalau kita lihat gitu, nggak semua orang yang punya disability itu nggak bisa apa-apa gitu. Kemampuan mereka tuh berbeda aja gitu. Dan ya mari kita lihat gitu kemampuan mereka yang baik gitu. Tuhan adil kok gitu. Jangan dilihat yang nggak bisanya aja gitu. Kita juga banyak nggak bisanya kan. Tapi dengan melihat pribadi-pribadi yang baik, image of God juga kan gitu. Mereka punya kemampuan yang kita nggak punya.
dan let's celebrate that. Iya, benar. Iya. Baru lihat juga nih, baru ingat sejak ngomong itu, ingat dari Yohanes 9 ya, ayat 3 ya. Betul. Ya, tentang yang jawab Yesus, bukan dia atau bukan juga orang tuanya, tetapi Yes. karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin. Jadi Iya. banyak Amin. Tuhan memberi berkat banyak buat Sarah untuk bagaimana Tuhan memberkati keluarga Puspa dan Resa. Melalui Zara, kita banyak orang juga akan melihat keajaiban lewat Sarah. Amin. Ya, Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Dan berkatnya bukan buat Resa sama Puspa aja, tapi buat keluarganya dan buat kita semua ya. Kita bisa melihat gimana Tuhan menyayangi keluarga Puspa sama Resa. Thank you. Oke, ini ada pesan yang ingin kalian sampaikan. Tadi kan kalian udah bagiin Hmm. tips support apa sih yang kalian butuhkan. Nah, sekarang ada pesan nggak buat keluarga, orang tua, atau punya temen yang anaknya itu disabilitas gitu? Yep. Ada yang kepikiran. Nah, salah satu cara kita ngajar adik-adiknya Zara itu untuk accept cicinya itu dengan nunjukin, ya kan. Emang sometimes kan anak with disability seperti Zara itu looks weird, dan sometimes kalau kita malu kan kita pengen menyembunyikan aja, ya kan. Tapi aku selalu ngajar anak-anak, no, kita itu sistermu, itu anakku, ya. Jadi apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisinya. Dan kita kan banyak dengar cerita mungkin di budaya kita, tanggapan sama anak-anak yang disability atau mental illness itu terkadang diumpetin. Aku punya temen yang adiknya itu diumpetin. Jadi kalau ngomongin tentang keluarga, namanya pun nggak pernah di-mention gitu. Dan dalam gereja Katolik ada satu kenalan lagi juga seperti itu, padahal orang gereja, ya kan. Aku bisa mengerti sih, itu kan mungkin karena malu. Tapi sebenarnya kan kita tahu anak dengan disabilitas itu punya, seperti Puspa bilang, itu manusia dan punya dignity yang sama dengan manusia lain. Emang kemampuannya cuma beda aja. Jadi pesanku, ya jangan malu. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang dengar yang anggota keluarga disembunyikan, coba doain deh dan consider untuk nggak disembunyikan, ya. Kita harus bangga dengan anggota keluarga kita, dan ya aku percaya Tuhan pasti kasih kekuatan kok untuk kita live with them, untuk kita bisa mensupport mereka seperti aku sama Puspa. Ya emang susah, tapi aku rasa langkah pertama itu untuk menerima mereka dan nggak menyangkal keberadaan mereka. Kan sedih ya kalau disangkal keberadaannya. Kita nggak akan lakuin itu pada siapapun, tapi kalau ada orang dengan disability, jangan juga lah, ya. At least emang kita acknowledge kalau di Australia banyak support, ya, banyak support dari pemerintah, dan di Indonesia emang lebih sulit sih. Jadi tapi aku percaya dengan Tuhan kita akan dimampukan lah. Amin. Amin. Kalau dari Sis Puspa mungkin ada tambahan pesan? Pesannya apa? Aku tadi kepikir untuk support siblingnya juga, karena banyak dari sibling ya, orang yang punya disability itu mereka juga merasa kesepian dan merasa sendirian gitu. Dia ngerasa other people nggak ada orang yang punya keluarga dengan disability gitu, karena mungkin nggak pernah ngomongin gitu. Dan support mereka dengan acceptance tadi gitu, bahwa kenyataannya temanku ini punya sibling with disability gitu, dan it's okay. Aku nggak malu punya temen ini, dan kita bisa ngomongin gitu. Dan juga sikap temennya ke Zara gitu, temennya Rachel ke Zara itu sangat important gitu buat Rachel, ya kan. Karena dengan dia merasa nggak sendirian, dia bisa menerima Sarah juga gitu. Dan aku
ngajarin anak-anak untuk bangga gitu sama kemampuannya Sarah. Jadi ngelihat Sarah dengan kemampuan-kemampuan yang mereka nggak miliki gitu. Sometimes mereka juga ngomel-ngomel, ya kan. Sarah komplain gitu, kenapa Sarah begini, kenapa Sarah begitu, kita jadi begini gitu. Ya memang that's the consequences gitu ya. Tapi dengan terus-terusan ngajarin dan kasih contoh dan support sibling ini gitu, mereka juga akhirnya tumbuh untuk caring saudara yang punya disability ini. Mungkin itu aja sih yang kepikiran sekarang. Kalau kepikiran lagi kita bikin episode lagi deh. Boleh banget. Mungkin ada teman-teman di podcast ini kalau ada banyak pertanyaan, ada pertanyaan lain mengenai disabilitas, Williams Syndrome atau disabilitas lainnya, mungkin bisa PM Sis Puspa dan Echa kali ya. Iya, boleh banget. Iya tuh kan. So good karena kita mau hidup ini untuk saling support each other ya, di dalam journey yang panjang ini. Betul. Kita mau saling membagi kasih, kita gak mau ngejudge. Dan marilah dari kita dulu menjadi pribadi yang saling membantu satu sama lain. Amin. Thank you banget kesempatannya bisa take over this podcast. Maybe next time we can take over more and more. Boleh. Iya. Thank you banget kesempatannya loh, Sis Puspa dan Echa bisa ngobrol banyak tentang disabilitas yang nantinya tanggal 3 Desember akan dirayakan di seluruh dunia. Mari kita mau menjadikan ini suatu momen untuk aware ya, untuk create the awareness bahwa orang disabilitas ini mempunyai dignity yang sama dengan kita semua, dan mari kita menjadi makhluk Tuhan yang saling mengasihi satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Amin. Oke. Si Susan ya. Ini si Susan, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Apa udah cukup? Cukup ya, oke, that's good ya. Kayaknya kita udah cukup banyak mendapatkan info tentang disabilitas dan Williams Syndrome dan sharing-sharingnya. Mari kita mau tutup podcast Aku, Kau, dan Dia Keluarga Katolik hari ini dengan doa penutup. Mari kita semua menyatukan diri, menyatukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami untuk ngobrol bersama-sama mengenai anak-anak ataupun orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau bantu kami dan bantu juga orang-orang yang mempunyai keluarga, teman, saudara-saudari yang memiliki kebutuhan khusus ini, agar tetap bisa berdiri bersama Engkau Tuhan, mendapatkan kekuatan yang lebih daripadamu sendiri Tuhan Yesus. Berikanlah ketabahan juga kesabaran dalam menjalani hari-hari mereka ya Tuhan, biar mereka Engkau terangi dengan jalan kebenaran dan cinta kasih-Mu. Terima kasih Allah Bapa atas kesempatan hari ini. Kami mau tutup dengan memuliakan nama-Mu, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nantikan kami di episode mendatang, dan jika teman-teman terberkati oleh episode ini, dukung kami ya dengan men-sharingkan Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik ke saudara dan teman-teman yang lain. Jangan lupa kunjungi kami di www.keluargakatolik.online. Di sana teman-teman bisa menemukan episode-episode sebelumnya dan siapa tahu relevan dengan situasi teman-teman saat ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.